Halo anak-anak, kembali lagi dengan pembahasan mengenai statistika dalam penyajian data ya. Sekarang kita akan pelajari mengenai bagaimana caranya membuat histogram atau apa itu histogram dan OGIF ya. Jadi gambar histogram seperti ini, dia mirip diagram batang, cuman bedanya dia menempel ya. Kemudian kalau OGIF, dia seperti diagram garis ya. Cuma nanti OGIF-nya itu ada dua, ada OGIF positif, ada OGIF negatif ya. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, histogram. Nah, apa itu histogram? Histogram adalah penyajian data dalam distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak yang saling berhimpitan ya. Di mana sumbu mendaftarnya ini menyatakan kelas ya atau intervalnya, atau nanti ada tepi kelas atau juga titik tengah ya, nanti ada dua digunakan. Dan sumbu vertikalnya itu biasanya menyatakan banyak siswa kalau lingkupnya sekolah ya, atau dia frekuensi dari masing-masing interval ya. Kemudian contoh data tentang penimbangan berat badan. Nah, ini gambarnya ya. Ini salah satu contoh histogram. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat histogram ya? Jadi perhatikan contoh soal. Soal yang pertama ini. Perhatikan data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini dan buatlah histogramnya seperti gambar di atas ini ya, mirip seperti ini. Nah, dikasih kamu data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi, jawab, ada dua histogram yang bisa dibuat. Nanti tinggal dipilih saja, tergantung nanti di soal ya. Apakah menggunakan tepi kelas, itu pasti namanya aja tepi kelas kan ada dua ya. Tepi bawah dan tepi atas. Atau bisa juga menggunakan titik tengah XI. Ya, jadi titik tengah dari interval ini. Kemarin sudah dipelajari mengenai istilah-istilah data berkelompok ya. Jadi dilihat di sana sebenarnya. Ayo kita lanjut. Coba kita cari dulu ya tepi kelas serta titik tengahnya ya, biar gampang nanti kita menggambarkannya. Jadi kemarin sudah Ibu jelaskan bagaimana caranya mencari tepi bawah, tepi atas, titik tengah ya. Jadi diisi dulu dalam tabel. Ya, kita ulas balik lagi. Misal nilai atau interval kelas pertama 31 sampai 39, frekuensinya 2. Ini kan udah soal ya. Jadi tepi bawahnya apa? Ingat, tepi bawah itu sama dengan batas bawah ya. Jadi ini batas bawah dikurangi 0,5 ya. Jadi dapatnya 30,5, atau cara gampangnya itu ya, kalau Ibu secara manual ngasih tahu ya, sebelum angka 31 ada angka berapa? Oh, ternyata 30,5 ya. Seperti itu. Terus interval kelas kedua. Nah, sebelum angka 40 di sini ada angka berapa? 39,5 ya. Itu namanya tepi bawah. Kira-kira ini berapa ya? Coba lihat batas bawahnya 49. Sebelum angka 49 ada angka berapa yuk? 48,5 ya. Diingat karena dia dikurangi 0,5. Lanjut yang di sini. Berapa kira-kira? Sebelum angka 58 ada angka 57. Di 57,5 ya. Begitu seterusnya yang ini 66,5. Terus yang paling akhir apakah sudah benar? Sebelum 76 ya 75, berarti 75,5 ya. Kemudian tepi atas. Tepi atas ingat itu sama dengan batas atas ditambah 0,5 ya. Jadi seperti itu. Tinggal lihat batas atasnya berapa. 39 tambah 0,5 berarti 39,5. Cara gampangnya biar gampang diingat, lihat setiap tepi atas itu lihat batas atas isi koma 5 semuanya ya. Jadi kalau yang kelas kedua ya 48,5, kelas ketiga ayo lihat batas atas 57. Ya udah 57,5 ya.
Jadi yang ini batas bawahnya lihat, oh 66, berarti 66,5. Yang ini benar nggak? Benar ya, yang ini udah tepat ya, ini 84,5. Bisa dipahami? Ya. Terus untuk titik tengah, ingat, titik tengah itu bagaimana caranya? Iya, batas bawah tambah batas atas dibagi 2 ya. Coba 31 tambah 39 berapa? Ayo. Jadi tinggal kamu tambahkan dibagi 2 ya. Jadi 31 tambah 39 70 dibagi 2 ya 35 ya. Jadi udah benar ya. Udah bisa dipahami? Sekarang yang ini. Benar nggak? 40 tambah 48 berapa? 88 dibagi 2 44 ya. Ujian lanjut kelas ketiga. 49 ditambah 57 dibagi 2 berapa? 53 ya. 53. Begitu seterusnya sampai dapat titik tengahnya yang terakhir, interval terakhir 80 ini. Lanjutkan ya, silakan kalian lanjutkan. Kemudian kita akan mencari histogram. Ada 2 jenis, boleh menggunakan tepi kelas, tepi bawah sama tepi atas, atau titik tengah ya. Kita sekarang menggunakan tepi bawah dan tepi atas atau tepi kelas. Jadi garis mendatar sumbu X itu menandakan tepi kelas, tepi bawah dan tepi atas. Kemudian yang vertikal itu adalah frekuensi atau banyaknya ini ya. Ini frekuensinya kan udah ada. Lihat sekarang, pikirkan. Cara mencari frekuensi ini dilihat dulu. Frekuensinya dilihat. Ini ada angka 2, angka 5. Paling tertinggi 4, 14. Paling terkecil 2. Kira-kira kamu pakai selang berapa? Kalau ibu mau ambil lompat 2 aja lah, 2 angka. Karena toh angkanya tidak besar sekali ya, boleh. Yang penting kalau lompat 2 angka dia terus konsisten ya, namanya saja skala ya, harus sama. Kalau kamu mulai dari 1 juga boleh. Tapi hati-hati, andai kata frekuensinya ada yang 100. Apakah mulai dari 1? Wow, berapa tinggi nanti dia ya? Hati-hati nanti ya. Silakan mau lompat 3 juga boleh, tapi ini ingat yang terkecil lihat. Ternyata terkecilnya 2. Saya lompat 2 aja lah. Setelah 2 berapa? 4. Setelah 4 6, 8, 10, 12, 14. Karena ada yang tertinggi 14 ya. Itu harus konsisten lompatnya. Kalau lompat 2 ya lompat 2 ya. Skalanya harus benar. Kemudian yang di sini bagaimana ya? Nah, kalau untuk yang di sini kita isi tepi kelasnya, tepi bawah dan tepi atas. Contohnya, interval kelas pertama ini ada yang sama pasti. Coba aja lihat, ini sama dengan ini, yang di sini sama dengan di sini. Nah, ada yang sama. Jadi bagaimana caranya? Kamu lihat aja satu kelas. Lihat dulu, kamu mau buat batang ada berapa? Batangnya ada berapa? Lihat frekuensinya ada berapa? Banyak kelas. Banyak kelasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti ada 6 kelas. Jadi harus ada 6 batang. Kalau 5 batang, 7 batang, salah ya. Ini harus sesuai dengan banyak kelasnya. Karena banyak kelasnya ada 6. Jadi ada 6 batang, kita sesuaikan. Kelas yang pertama, nah ini ya. Kelas yang pertama berarti tepi bawahnya 30,5, tepi atasnya 39,5. Berarti di sini kita taruh yang pertama 30,5, di sini 39,5. Buatlah dia ke atas ya. Nah, garis ke atas karena frekuensinya berapa? Kelas pertama 2 ya, menyesuaikan. Nah, ini ya. Jadinya 2. Nah, bisa paham? Kelas kedua sekarang lihat. Kelas kedua. Frekuensinya berapa? 5. Kemudian sumbu X-nya 39,5 sampai 48,5. 39,5, 48,5 ya. Jadi 39,5 udah tadi ditulis ya. Jadi jangan double ditulis, kalau ada yang sama biarin aja. Ini dipakai sama, baru kita tulis 48,5 ya. Jadi seperti itu. Kemudian kamu garis sekarang buat batangnya. Ini di angka 5 ya. 5 kan di sini. Ini 4, ini 6, pasti tengah-tengah 5 ya.
di garis. Nah, buatlah batangnya. Bisa paham ya? Nah, seperti itu. Sekarang lagi kelas ketiga. Lihat. Ya, frekuensinya 14. Tepi bawahnya 48,5 sampai 57,5 ya. Biar gampang dilihat. Jadi 57,5. Ini ya. 57,5 berarti kita warnai aja lah. Nah, ini 48,5 kan udah di sini. Sekarang 57,5 berarti di sini kita buat ya. Jadi kita buat di sini nanti. Nanti di sini nilainya 57,5 ya, 57,5. Sehingga kita buat batangnya berapa kira-kira frekuensinya, kita lihat. Frekuensinya ada 14 berarti sampai di sini kurang lebih ya. Jadi sampai di sini 14 ya. 14. Jadi nah, kurang lebih lah ya. Jadi kita isi di sini 14. Oke. Kita dulu ya. 14 ya. Ini frekuensinya 14. Nah, begitu seterusnya ya. Sampai nanti yang terakhir. Nah, ini ya, coba aja diisi. Kalau yang sama, cukup satu aja ditulis ya. Sehingga sisanya nanti kalian bisa mengerjakannya ya. Jadi di sini baru 3 batang. Nanti ini kelas kedua, berarti ini kelas ketiga ya. Ini kelas ketiga. Ini kelas ketiga. Kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Ya, sehingga ada 6 batang dengan 6 kelas ya. Jadi seperti itulah cara mencari membuat histogram. Nanti dilanjutkan ini. Nanti dilanjutkan pasti bisa. Ibu yakin pasti bisa kalau kamu benar-benar memahami penjelasan yang Ibu berikan ya. Jadi ini dilanjutkan. Itulah namanya histogram dengan menggunakan tepi kelas ya. Kemudian lanjut. Nah, silakan lanjutkan batang dan seterusnya ya sampai batang ke-6. Kemudian kalau histogram dengan menggunakan titik tengah bagaimana? Intinya sama saja ya. Kamu bisa copy yang tadi itu, ini bisa copy, ini bisa di-copy. Kemudian hilangkan tepinya. Kita buat titik tengahnya diisi ya, di titik tengahnya. Namanya aja titik tengah, ada batang di tengah-tengahnya diisi garis. Ini angka sesuai dengan titik tengah. Nih ya, jadi batang yang apa namanya pertama, titik tengahnya itu adalah 35 ya. Jadi di sini 35, kemudian yang ini 44, begitu seterusnya untuk kelas yang lain ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya cara membuat histogram. Silakan dipahami dulu sehingga bisa menjawab tugas nomor 4 ya. Kemudian kita bisa lanjut mengenai poligon frekuensi. Intinya sama, membuat poligon frekuensi. Yang penting kamu bisa tahu cara mencari histogram. Dengan histogram, tinggal dibuat garis ya. Tapi garisnya itu memotong tengah-tengah dari batang. Memotong tengah-tengah yang di atas dari batang itu buatkan garis. Udah, itulah namanya poligon frekuensi ya. Yang penting bisa buat histogram dulu. Bisa dipahami? Ya. Kita lanjut kurve ogib atau biasa disebut ogib itu aja ya. Apa itu kurve ogib? Yaitu dia sebuah diagram garis ya. Jadi, kurve ogib itu ada 2 jenis, yaitu kurve ogib positif dan kurve ogib negatif. Di mana kurve ogib positif itu diperoleh dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nanti ada hubungannya dengan yang namanya tepi atasnya ya. Kemudian kurve ogib negatif itu kurve ogib yang diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari dan ada hubungannya dengan tepi bawah. Nah, misalkan ini salah satu contoh ya, bisa dilihat pada file PDF yang sudah Ibu berikan. Ini kita cari dulu
bagian-bagiannya, tepi bawah, tepi atas, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Seandainya kalau nanti diminta kurve ogib positif, jadi cukup mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan tepi atasnya ya. Jadi ada beberapa video nanti akan menjelaskan bagaimana cara mencari kurve ogib ya. Mudah-mudahan bisa dipahami materi yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya bisa dilihat video berikutnya tentang membuat kurve ogib. Sekian, terima kasih.